kesempatan siang hari ini kita ingin berdiskusi mengenai produk dan juga bagaimana melakukan semacam mengeksplorasi dan juga membuat ide-ide yang kreatif dalam membuat sebuah bisnis, membangun sebuah bisnis seperti itu. Nah, sebelum itu saya izin mengenalkan diri. Nama saya Umam Alani, menjadi moderator pada kesempatan diskusi siang hari ini, menggantikan Mas Alif untuk menjadi moderator. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk pemateri Mas Yanyan Ramdhani dan Mbak Nadia Alfi. Terima kasih sudah mau bergabung di diskusi pada siang hari ini. Baik. Kemarin saya dihubungi oleh panitia untuk menggantikan Mas Alif sebagai moderator. Nah, adapun tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah kamu di mute, Mam. Mikrofonnya 2 ini, Bang. Strategi pemasaran produk. Maaf. Buffering. Nah, kita kan tahu di sini latar belakang Mas Yanyan dan juga Mbak Nadia ini adalah sebagai CEO, founder lah dari bisnis yang sedang membooming di Koperasi Kemendes. Dan juga beberapa media massa teman-teman kita lah, seperti itu. Nah, kita sebenarnya tertarik, teman-teman di sini tertarik ingin menggali bagaimana muasal ide dari membuat bisnis ya. Bisnis yang itu makanan ringan atau snack yang dinamakan keripik oposisi ini untuk yang hari ini betul-betul booming kayak gitu loh. Artinya di antara teman-teman kita juga banyak sekali kan yang membeli, dan juga saya lihat iklannya juga pun menarik beberapa entertain teman-teman yang lagi booming. Jadi pemasarannya kan juga cukup menarik. Nah, itu yang menjadi awal kita ingin tahu sebetulnya bagaimana sih kayak gitu strategi pemasaran produknya, padahal hanya keripik. Andaikan yang kita lihat di banyak pasar sebetulnya kan tak kira nggak beda jauh juga. Namun apa yang menjadi nilai jual dari keripik oposisi ini, sehingga kita lihat dari packaging dan sebagainya pun juga menarik kayak gitu, termasuk penamaan dan sebagainya. Nah, untuk itu bisa disampaikan lah artinya kepada kami kira-kira seperti apa sih ide dari pembuatan bisnis seperti itu. Nah, untuk waktunya kepada Mas Yanyan Ramdhani, dipersilahkan.
Oke ya. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya kan dihubungi oleh ya Asep terus Fuad juga kemarin baru sempat kirim tornya. Jadi kemarin itu saya set karena kan ini pemateri berdua ya. Ya, Tadinya saya kira misal ada teman-teman mahasiswi baru mungkin saya akan sedikit overview secara teoritis mengenai apa pemasaran produk dan sejenisnya kayak gitu. Cuman tak lihat pesertanya juga saya kenal ini udah pada paham lah. Jadi tak kira mending langsung ke sharing mengenai keripik oposisinya aja ya. Ini boleh. nanti langsung dibawain sama Nadia aja ya. Gitu gak apa-apa? Iya. Jadi nanti mungkin aku bantu di ya misal tanya jawab gitu-gitulah. Oke. Kepada Mbak Nadia Alfi, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya bingung harus sharing apa. Tapi tadi juga sempat ngobrol sama Yan, katanya ya udah sharing-sharing biasa aja. Jadi paling aku mau cerita perjalanan dulu kali ya, bagaimana terbentuknya keripik oposisi ini. Semua itu berawal dari tempat ngopi sih sebenarnya. Pas saya sama Yan lagi ngopi, terus gitu ya. Dari kegiatan apa ya gitu yang bisa bikin pertama nambah kegiatan, nggak bosan di rumah terus gitu, nganggur kan ya, kecuali Yan ya kan sambil kuliah. Terus kedua yang memang apa ya, profit juga gitu buat gitu. Tapi masih belum kebayang awalnya tuh mau bisnis apa, sampai akhirnya tercetuslah kita mau jualan makanan ringan. Nah, dari proses itu mentok lagi mau jualan apa, terus nanti dijualnya gimana dan lain sebagainya. Akhirnya kita kepikiran itu ada salah satu makanan ringan khas Garut namanya moring atau cimol garing. Itu tuh sebenarnya udah apa ya, nggak asing di telinga masyarakat Garut, Bandung dan sekitarnya gitu ya. Tapi masih sangat asing di telinga orang-orang di luar Jawa Barat gitu. Jakarta, Jateng, DIY, dan lain sebagainya. Makanya kita mau coba up produk tersebut selain memang asalnya dari Garut gitu kan. Nah, akhirnya kita coba survei, nemulah produk moring ini gitu. Sampai kita bingung lagi nih, kepentok lagi nih. Harus menamai produknya itu produk apa gitu. Ini yang sering ditanyain sama orang-orang sebenarnya, kenapa namanya keripik oposisi. Aku juga sebenarnya masih bertanya-tanya kenapa ya namanya keripik oposisi. Pilpres milih Jokowi terus. Karena memang hasil bercanda-bercandaan kita aja ya, ngobrolin awalnya diskusi-diskusi soal serius gitu kan. Terus sampai akhirnya tercetuslah nama oposisi gitu. Karena keripik itu sangat dekat dengan kata kritik gitu kan. Nah, cemilan yang pedas itu yang sesuai sama kritik yang pedas itu apa gitu. Biasanya kan memang kritik-kritik dari oposan gitu yang sangat pedas. Makanya kita kasih namanya keripik oposisi. Selain itu juga biar nama ini menonjol dan mudah diingat gitu sama konsumen. Nah, inisiasi ini itu muncul sekitar bulan Juni atau Julian gitu. Pokoknya sebulan sampai akhirnya kita launching. Launching pertama itu tanggal 8 Agustus. Itu sekitar 3 bulan kemarin ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah menempati beberapa
kafe-kafe, koperasi dan lain sebagainya di berbagai kota. Salah satunya, nggak salah satunya ya, disebutin aja. Ada di Garut sendiri, di Bandung, Jakarta, terus Palembang ada, mana lagi ya? Ya baru itu deh. Dan di setiap kotanya itu ada yang cuma satu reseller, ada juga yang memang di Bandung sendiri itu udah ada sekitar 10 kafe dan reseller gitu. Nah, sebenarnya kalau soal strategi dan lain sebagainya, kita itu lebih kita jualan itu jualan demi konten ya nggak coy? Apalagi ya? Kalau aku harusnya bahas apa lagi? Soal kalau Promo-promo aja. promo-promo ya. Kalau promo itu sebenarnya kita itu punya kekuatan di media sosial sih ya. Karena kebetulan kita mengandalkan follower masing-masing gitu, yang nggak seberapa. Dengan apa ya? Membungkus pemasaran kita dengan kata-kata gitu. Akhirnya orang-orang pun mulai tertarik. Dan kalau kalian kenal sama Yan pasti tahu lah sebenarnya kata-kata ini idenya muncul dari siapa gitu. Ada dari kata-kata Wiji Tukul yang diplesetkan, ada kata-kata yang lain juga gitu. Ya itu cara-cara lucu dan fun yang kita bikin untuk menggait konsumen gitu. Terus kalau soal teknis-teknis mungkin nanti bisa ditambahin lagi sama Yan soal misalnya standing position, kualitas, manajemen, dan lain sebagainya. Aku harus sharing apa lagi nih? Karena dari awal yang ngalir aja gitu. Itu coy, tambahin coy. Ngemil aja dulu aku. Artinya makanan memang pasarnya untuk siapa kayak gitu. Gimana, Mam? Berarti yang dipilih kan keripik ya untuk apa sebagai makanan ringan kayak gitu. Ataupun kalau dicampur nasi dan sebagainya kan ini komplementer saja lah kayak gitu. Ya anak-anak kosan aja paling. Nah, sebetulnya ingin yang disasar itu siapa sih kayak gitu? Atau memang cuman kaula muda saja? Karena tadi salah satu yang diandalkan kan media sosial dan juga ya menurut follower masing-masing dari ownernya saja kayak gitu. Gimana itu, Mas Yan? Oke, jadi sebelumnya karena memang basic saya juga teknik industri ya, jadi ada sedikit masih pemahaman kuliah mengenai apa product development, terus pembuatan bisnis model, strategi marketing kayak gitu-gitu. Jadi pada akhirnya kita ngalir dari sana. Nah, untuk product development sendiri sebetulnya pada dasarnya kan strategi marketing itu dimulai melalui STP itu, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi kita memang bahkan mungkin dalam proses pengembangan produk ini kita juga buat brainstorming, kita tuh mau bikin produk apa, mau bikin bisnis modelnya yang kayak gimana, terus strategi pemasarannya yang kayak gimana. Akhirnya ketika kita coba petakan, kita modelkan, kita coba membagi berbagai segmen pasar, ya target kita adalah ya anak-anak muda, anak-anak kosan yang memang ya doyan ngemil dengan budget juga yang cukup terbatas kayak gitu. Akhirnya muncullah, kita coba hitung-hitungan, kita coba bikin financial planning-nya, kita hitung harga pokok produksinya berapa, terus kita coba riset. Sebetulnya ya mungkin kalau proses riset pasar pada umumnya kan kita bikin kuesioner atau wawancara orang-orang, cuman karena sebetulnya produk yang kita develop ini cukup familiar sebetulnya, jadi kita udah punya gambaran mengenai ketertarikan pasar kayak gimana. Jadi
kita kayak seolah punya insight bahwa produk kita tuh sebetulnya bakal banyak yang suka secara produk ya. Tinggal gimana kita membungkus dan mengemas dalam sudut pandang marketing atau dalam bentuk packaging secara fisik kayak gitu. Akhirnya baru kita rumuskan produknya mau seperti apa, harga jualnya berapa, terus konsepnya kayak gimana. Karena kan ketika kita jual produknya aja tanpa memberikan suatu ciri khas tersendiri, kita bakal sulit masuk ke target pasar kita. Akhirnya kita coba branding dengan keripik oposisi, dengan seperti yang teman-teman lihat. Jadi konsepnya kayak gitu. Terus kita manfaatkan sosial media. Kenapa sosial media? Karena pertama itu adalah lahan yang potensial. Kedua, kita semua punya sosial media dan juga kita bisa memanfaatkan jejaring pertemanan yang kita miliki kayak gitu. Jadi kayak kemarin misal teman-teman melihat yang endorse siapa atau yang promosiin dari mulai pertemanan lingkar pertemanan kita, terus ada beberapa teman-teman Nadia juga yang case dari preman pensiun, terus dari teman-teman circle kita yang lain dan sebagainya. Jadi ya kita manfaatin sumber daya yang ada aja intinya. Tak kira kalau kita, jadi kan kadang orang-orang tuh mikir ketika kita pengen buka suatu usaha atau dan sejenisnya, kita bingung nih kepentok modal. Nah, karena orang-orang banyak yang punya mindset bahwa modal itu hanya modal secara finansial, padahal di luar itu kita kan masih punya modal yang lain. Entah itu modalnya konsep, modal bacot, atau modal lingkaran pertemanan. Jadi kayak gitu. Untuk secara konsep sendiri, ya pada dasarnya kita brainstorming sih. Dan juga karena kita itu sebetulnya adalah yang bisa mengilhami atau menginspirasi kita, arah marketing kita mau kemana. Karena kan kita tinggal ngikutin alur aja soal tren itu kan. Atau soal pola ketertarikan masyarakat, pola ketertarikan customer itu kayak gimana, kita tinggal ikutin polanya, kita modifikasi dengan cara kita gitu loh. Kayak gitu sih, kurang lebih. Iya, karena kadang kan memang banyak orang itu bilang bahwa kita nggak punya modal, padahal salah satu modal itu kan relasi kan, link, kemudian juga ide dan lain sebagainya, sehingga memang modal yang selalu dijadikan andalan kan berkaitan dengan finansial. Nah, selain itu sebetulnya ini juga sih yang jadi pertanyaan. Kenapa yang digunakan itu adalah salah satu bahan-bahan yang hari ini sedang dijadikan bahan untuk keripik oposisi kayak gitu. Karena menggunakan ini ya, tepung dan lain sebagainya ya. Nah, apa yang membuat kenapa dengan bahan tersebut kita namakan keripik oposisi, kita namakan keripik, padahal salah satunya tadi misalkan kenapa bukan nama yang lain, kan ada keripik yang lainnya, keripik Maici yang sudah masuk kancah nasional lah gitu loh, ya. Sudah nggak asing lagi di telinga kita, dan juga kalau nggak salah anak presiden juga jualan keripik kan, ada di beberapa minimarket seperti Indomaret dan Alfamart kayak gitu. Nah ini dan ternyata beda, keripik oposisi ini memang beda. Jenisnya yang ini ya? Kenapa jenisnya yang seperti ini? Pertama kayak yang tadi disampaikan Nadia ya, sebetulnya makanan ini cukup populer untuk di daerah Garut dan sekitarnya. Saya juga sempat kan waktu masih kuliah di Jogja, kalau pulang bawa yang kayak gini ternyata, nah itu juga sebenarnya bagian dari riset pasar juga yang memang tidak direncanakan sebetulnya. Ketika dulu saya ke Jogja bawa yang kayak gini-gini, ternyata banyak yang suka juga akhirnya. Dan ketika kita masuk membuka sebuah unit usaha baru itu kan artinya kita harus punya diferensiasi atau faktor-faktor yang bisa membedakan kita dengan produk yang lain. Nah, ketika kita menawarkan satu produk yang sama, akhirnya ya konsumen pun
ya teman-teman semua lah ketika jadi konsumen, produknya sama, mereknya beda, pasti apalagi harganya mirip-mirip ya, pasti teman-teman bakal milih produk dengan brand yang udah jelas kan, daripada brand pendatang baru. Pertama itu. Yang kedua memang apa ya? Ya untuk pembeda itu sih. Nah, sebetulnya value yang kita tawarkan itu bukan di produk keripiknya, tapi lebih ke branding, packaging, dan pemanfaatan sosial media. Dia mungkin mau nambahin. Iya, terus kenapa namanya keripik juga? Karena rencana ke depan juga kita nggak cuma mooring aja ya dari isiannya, tapi ada beberapa varian lain yang nanti akan juga gitu. Sekarang masih proses riset-riset lagi gitu, penyesuaian harga dan lain sebagainya. Itu sih. Lalu apalagi tadi pengen nanya. Kemudian untuk varian lah kayak gitu. Untuk variannya sampai hari ini sudah ada berapa yang dikembangkan varian produknya? Untuk hari ini tuh baru ada 2 rasa ya. Kalau varian sih masih keripik mooring aja itu. Cuma rasanya ada yang original sama yang pedas. Ini yang original tuh bungkusnya kayak gini. Cuma yang pedas itu stoknya lagi nggak ada, lagi habis yang di sini. Ya sesuai sama yang ada di itulah di mana media sosial. Cuma nanti kita ada beberapa rencana juga sih ya Coy untuk bikin keripik seperti apa yang kemarin baru riset itu kayak cheese stick dan lain sebagainya, pangsit gitu. Dan untuk rencana yang agak panjangnya lagi tuh kepikirannya bikin semacam keripik buah gitu karena memang masih sedikit ya yang produksi keripik buah. Ini yang namanya sebuah produk apalagi ini makanan ya, untuk perizinan dan sebagainya itu seperti apa? Kan ini akan membuat trust juga sih, ada kepercayaan konsumen kan juga bisa bisa muncul, bisa ada kan lewat lewat perizinan dan sebagainya. Apakah ini sesungguhnya PIRT atau yang seperti apa kayak gitu, jenis usaha yang seperti apa sih seperti itu? Kita tuh baru ada PIRT aja ya. Ini juga udah dicantumin di sini ada PIRT-nya. Cuma kalau yang lain-lain nanti bisa diajukan sambil berjalan. Cuman saya walaupun nggak ada halal, Allah halal kalau ini. Ya, insya Allah tidak mengandung babi karena malah meningkatkan harga produksi kalau mengandung babi. Nah, selain itu mau nambahin nggak? Jadi pembeda kita dari yang lain itu pertama mungkin produk yang sebelumnya orang-orang di luar daerah sini itu nggak mengenal, terus branding dalam bentuk packaging dan pengemasan dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah di channel distribusi sebetulnya yang saat ini belum berjalan karena masih terkendala COVID. Jadi kita saat ini channel distribusi dan sebagainya gitu-gitu. Cuman kita punya plan di awal itu adalah karena tema kita juga keripik oposisi gitu-gitu kan, cukup lekat lah namanya itu dengan namanya kegiatan mahasiswa. Jadi kita punya plan apabila nanti pandemi sudah usai ya. Salah satu channel distribusi kita adalah bekerja sama dengan kepanitiaan-kepanitiaan yang biasanya danusan itu. Yang mungkin dulu Humam pernah jualan bunga di KM0 Jogja, pernah ngamen atau jual risol gitu-gitu. Jadi kita coba memberikan sebuah penawaran kerjasama dalam bentuk ya penjualan produk kita ini yang secara teknisnya bisa kita kasih sih ketika ada teman-teman yang misal butuh pendanaan untuk kepanitiaan namun nggak punya modal awal untuk mulai usaha di kepanitiaannya dan usaha kayak gitu-gitu.
kita punya satu mekanisme tersendiri buat membantu itu. Jadi saling kerjasama. Itu salah satunya sih. Jadi kita melihat bahwa target pasar kita adalah anak muda, mahasiswa dan sebagainya. Saya kira kegiatan danusan panitia itu juga menjadi suatu potensi dari channel distribusi kita juga, kayak gitu. Selain kita masuk ke kafe-kafe atau toko-toko kecil kayak gitu. Kalau untuk merangsak ke toko-toko besar itu seperti retail dan sebagainya itu sudah artinya langkah untuk sampai ke sana sudah ada atau belum? Nah, saat ini kebetulan karena sebetulnya buat memenuhi kebutuhan retail kecil kayak warung kopi gitu-gitu juga masih cukup terbatas. Jadi kita belum ada arah untuk coba masuk ke minimarket kayak gitu. Dan juga sebetulnya ketika kita melihat, kita juga sedang mencoba evaluasi yang masuk ke koperasi Kemendes itu kan. Jadi model kurang lebih jualan di minimarket kan kayak gitu. Kita coba lihat dan evaluasi proses penjualannya. Kalau semisal itu cukup potensial atau menjanjikan, mungkin kita kedepannya akan mempelajari itu bagaimana kita masuk ke retail kayak gitu. Tapi ketika itu tidak dianggap potensial oleh kita, ya mungkin kita bakal fokus ke channel distribusi yang saat ini berjalan dan yang sudah kita rencanakan aja sih. Kalau sampai hari ini kritik oposisi ini memang dibeli pre-order atau memang menyediakan di beberapa gerai kayak gitu? Karena makanan mesti kan ada jangka expirednya lah, ada masa di mana makanan ini sudah tidak lagi baik untuk dikonsumsi. Nah, itu kan mesti jadi hambatan. Nah, itu bagaimana yang strateginya untuk menghindari dan juga bisa lebih persiapan lagi dengan hal itu seperti apa? Nadia mungkin. Kalau untuk saat ini kita selalu nyetok ya, jadi memang konsumen tidak perlu pre-order gitu. Ketika dia order nanti sama kita langsung dikirim barangnya ready gitu. Dan soal expired ini juga salah satu pertimbangan kita dari awal kenapa akhirnya milih keripik jenis moring ini, karena dia punya jangka expired yang sangat panjang gitu, yaitu 1 tahun. Jadi mau selama apapun asal ada lebih dari 1 tahun itu ya akan aman-aman saja. Cuma memang untuk saat ini tidak perlu waktu 1 tahun untuk menghabiskan stok itu, karena tiap kita produksi sekian minggu juga kita harus produksi ulang lagi. Jadi nggak nyampe 1 tahun udah out of stock gitu. Mungkin teman-teman yang lain barangkali ada yang mau nanya juga boleh. Ya. Oke. Kita coba ke beberapa teman-teman yang sudah join. Silahkan kalau memang ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri bisa raise hand ya, atau ya bisa ini kasih itu nanti bisa saya itu kan oleh host nanti. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Bisa langsung open mic aja. Mau nanya? Boleh, iya. Ya. Tadi kan terima kasih sebelumnya atas waktunya yang diberikan sama moderator. Di sini saya mau nanya, tadi kan Mas Yanyan sama Mbak Nadia udah ini nih jelasin soal bagaimana memilih produk, terus kemudian bagaimana pengembangan produk baru ini. Nah, yang mau saya tanyakan ini ketika kita udah punya produk dan kita sebelumnya udah punya pasar nih, cuma kita mau ngembangin. Ini sebenarnya sharing aja sih.
juga pengen sharing, pengen minta pendapat buat mau ngembangin produk yang udah ada. Kan kita punya target pasar tuh menengah ke bawah nih, produk makanan. Terus ketika kita mau pakai strategi media yang kayak Mas Yanyan sama Mbak Nadia kembangkan, itu kan nanti pasti targetnya bakal berubah. Oke. Jadi di sini posisinya itu Mbak Silvi pengen apa ya? Udah punya produk dan pengen mengembangkan produknya gitu kan, kurang lebih. Iya. Jadi sebetulnya sebelum ke bagaimana kita strategi pemasarannya, ada yang namanya bisnis model. Jadi boleh share screen nggak? Tak share screen aja. Ya, Bisa. Oke, tak sebentar. Nah, ya. Wait. Jadi sebenarnya tadi saya udah nyiapin beberapa materi soal product development, strategi marketing dan bisnis model ya. Nah, ini misal contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Kalau Mbak Silvi, jadi saya dulu di teknik industri pernah dapat satu materi mata kuliah yang berisi tentang bagaimana kita membangun bisnis model. Nah, ini adalah salah satu tools yang digunakan dalam kita membangun suatu bisnis model, namanya bisnis model canvas, di mana kita bakal memetakan suatu bisnis kita ini terhadap beberapa aspek yang kemudian harus kita coba petakan. Semisal ini saya ambil contoh ya, kita punya bisnis plan tentang selai nanas nih. Di sini kan ada 9 kanvas, 9 tab yang harus kita penuhi, harus kita asesmen bagaimana. Di sini ada pertama customer segmennya itu siapa. Di sini misal ketika kasusnya adalah selai nanas, segmen pasarnya adalah keluarga dan semua umur, lalu ada industri kecil dan toko oleh-oleh. Nah, dari sini bakal berlanjut ke poin yang nomor 2. Nomor 2 adalah di value proposition, adalah nilai apa yang bakal kita tawarkan dari produk kita. Semisal, nah dalam value itu nggak selalu isinya, tapi dalam bentuk kemasan, terus dalam bentuk pelayanan, komunikasi dan lain sebagainya juga bisa kita tawarkan di sini di value proposition. Jadi kadang kita sebagai konsumen kan melihat ada banyak produsen nih, ketika kita pengen beli HP aja misal, kita bingung pengen milih Xiaomi, Oppo atau yang mana. Kadang kita mempertimbangkan value yang kita dapat dari produk-produk itu tuh apa aja. Dan pertimbangan pemilihan value dari masing-masing customer kan beda-beda. Makanya di sini juga kita harus coba assessment value apa yang mau kita tawarkan dari kemasannya menggunakan botol atau toples. Itu bisa menjadi kekurangan atau kelebihan, terserah kita. Terus selain kemasan plastik beberapa ukuran, terus pelayanannya menerima delivery order, terus ada sertifikat PIRT, MUI, Badan POM, lalu juga ternyata ada value ini, tempat belajar petani dan pelajar dalam memaksimalkan suatu potensi hasil pertanian misal. Dari value proposition loncat ke nomor 3, yaitu channel atau saluran saluran advertisingnya. Mau lewat mana kita ngiklan? Bisa lewat brosur, media online, media sosial, atau apa yang sekiranya visible, sekiranya kita mampu masuk ke media itu, apa aja kita asesmen, misal penggunaan media sosial, terus memanfaatkan jejaring pertemanan dan sebagainya. Setelah kita menentukan channelnya lewat mana, ada customer relationship di sini. Jadi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara kita dengan customer kita. Nah, contohnya adalah dengan penjualan langsung dan atau
promo-promo apa yang kita tawarkan kepada customer. Jadi bagaimana caranya mengeratkan hubungan kita dengan customer sehingga customer bakal memilih produk kita. Yang kelima adalah revenue stream. Nah, pada bisnis konvensional termasuk ya bisnis keripik ini kan revenue stream biasanya didapatkan dari hasil penjualan produk ya. Namun ketika misal teman-teman ini punya gagasan dalam membangun startup berbasis teknologi misal, itu kan revenue stream-nya nggak harus selalu dari penjualan produk itu tersendiri, bisa melalui pemanfaatan database atau penggunaan advertising, iklan dan sebagainya. Di sini kita petakan arus pendapatan kita dari mana aja. Kalau misal keripik oposisi, ya revenue-nya dari hasil penjualan keripiknya aja, belum ada yang lain. Tapi misal keripik oposisi ini ingin mencari revenue stream yang lain. Misal di kemasan bagian belakang kita mencantumkan mengiklankan suatu produk atau mengiklankan sesuatu, atau misal keripik oposisi ini mau jadi buzzer misalnya. Di bagian belakang kemasan ngasih propaganda atau apa, propaganda tentang kebencian atau apa juga bisa. Jadi revenue stream itu bisa macam-macam, nggak harus selalu dari penjualan produk itu sendiri. Jadi bisa ada pendapatan sampingan lah. Nah, setelah mengasesmen revenue-nya dari mana, selanjutnya adalah di key research-nya, sumber daya utamanya. Jadi kita juga harus memplanning sumber daya yang kita miliki itu apa aja. Misal keripik oposisi punya personil dalam timnya, terus punya pabrik atau enggak, punya modal berapa dan sebagainya, kita petakan di sini. Selanjutnya adalah di key activity, aktivitas utamanya apa. Kalau di slide nanas ini kan ternyata dari mulai budidaya nanas sampai ke pengolahan limbah kulitnya. Terus misal keripik oposisi key activities-nya apa? Pertama produksi, kedua membuat konten di media sosial misal, yang ketiga adalah di promosi, terus mencari channel-channel distribusi yang baru dan sebagainya. Nah, dari yang poin 7 itu, selanjutnya kita mengasesmen key partner atau mitra dari bisnis kita itu siapa, karena yang namanya ketika kita membuka suatu bisnis atau usaha pasti membutuhkan partner, entah itu konsumen, customer langsung, reseller, agen atau yang lainnya. Nah, asesmen di sini sampai semuanya, dari mulai toko, minimarket, atau kita mau jual di hotel ke hotel, GoFood dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah di cost structure. Ini juga yang cukup penting. Jadi struktur biaya itu harus kita coba planning dan assessment sampai ke tingkat yang paling detail. Jadi kita bisa membuat RAB dari awal. Misal yang nanas ini butuh biaya untuk apa aja, budidaya nanas, panen, pembuatan selai dan sebagainya. Atau misal dalam produksi keripik ini kita butuh biaya dalam bahan baku, alat produksi, terus misal butuh untuk menggaji karyawan, biaya promosi juga jangan lupa disertakan, sampai satuan biaya terkecil jangan lupa di asesmen kayak gitu. Nah, setelah bisnis modelnya kita matang ya, jadi sebenarnya bisnis model juga sifatnya iteratif, artinya bisa berubah-ubah di tengah jalan sesuai dengan kebutuhan. Setelah bisnis modelnya jalan, nah ini kita lakukan atau kita asesmen strategi penjualan itu, strategi penjualan kita mau seperti apa. Pada dasarnya kan pemasaran itu adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan dan menjual produk atau jasa kita terhadap customer kan. Nah, marketing mix ada yang 4P, 7P dan sebagainya. Nah, di sini saya coba pakai yang 4P ya. Dalam sudut pandang penjual, kita itu kan mengasesmen 4 ini. Produknya apa, harganya berapa, terus tempat jualannya di mana, promosinya gimana. Sementara dalam sudut pandang customer atau pembeli,
ini yang dipikirkan, customer value atau value yang didapatkan dari produk itu apa, cost yang harus dikeluarkan berapa, komunikasi dan sejenisnya. Marketing mix-nya seperti ini, bauran pemasarannya. Jadi kita coba asesmen ya dari 4P itu, produk, seperti apa, desain dan lain sebagainya. Bisa teman-teman bisa baca lah. Price promosinya mau gimana, place-nya gimana. Dan juga di dalam penentuan strategi penjualan, jangan lupakan satu variabel atau entitas yang cukup penting, yaitu variabel pesaing. Jadi kita juga harus bisa mengasesmen bagaimana strategi yang dilakukan oleh pesaing, sehingga ketika kita mengetahui pesaing itu seperti apa strateginya, kita juga dapat mendevelop strategi apa yang sekiranya bakal secara efektif bersaing gitu loh dengan produk pesaing. Nah, yang tadi itu ya, key marketingnya adalah 3 itu, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar itu secara singkatnya adalah membagi pasar menjadi segmen-segmen tertentu, misal berdasarkan demografi ya, umur misal, apakah itu anak kecil, remaja, orang tua, terus kondisi ekonomi dan sebagainya. Targeting, nah setelah kita membagi pasar terhadap menjadi beberapa segmen itu, selanjutnya kita mentargetkan produk kita itu mau masuk di segmen yang mana, karena hampir tidak mungkin satu produk itu bisa masuk ke semua segmen, kecuali yang kita jual adalah bahan-bahan pokok, misalnya beras atau bahan pokok lainnya. Itu pun tetap nggak bisa masuk ke semua segmen karena jenisnya juga bisa beda-beda. Nah, positioning di sini adalah branding image seperti apa yang mau kita posisikan di hadapan customer. Semisal branding kritik oposisi ini, kita mau membranding bahwa kritik oposisi memiliki kemasan yang menarik pertama, terus konsep yang cukup beda atau nyeleneh, terus positioningnya juga bisa produk kita ramah terhadap anak muda dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini rencana dan strategi pemasaran bisa teman-teman baca. Jadi dari mulai rencana itu analisanya gimana, analisa jenis usaha, SWOT juga kalau diperlukan, lalu tujuan usahanya seperti apa, lalu penentuan strateginya yang 3 tadi itu, segmenting, targeting, dan positioning. Selanjutnya adalah taktik kita dalam menjalankan usaha ini, seperti diferensiasi apa yang kita tawarkan dari produk kita dibandingkan produk pesaing, marketing mix seperti tadi yang 4P itu, dan sellingnya, taktik penjualannya seperti apa, terus value itu mulai dari merek, pelayanan, kualitas, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya comot dari PPT riset pasar, pilih target, prioritaskan, dan sebagainya. Bisa teman-teman baca lah. Jadi kayak gitu Mbak Sylvie. Ya, ada tambahan pertanyaan nih Mas. Tadi boleh. Channel ya, soal channel. Itu kan misal kita bisnisnya tuh masih konvensional banget nih Mbak. Terus kita mau ngelakuin promosi. Tapi kan karena target segmennya sendiri itu masih masyarakat yang konvensional, sedangkan kita ingin memperluas itu, cara promosi yang tepat itu yang seperti apa ya Pak? Kira-kira. Jadi sebelumnya target pasarnya itu kayak gimana? Tadi kan udah kita bagi segmennya. Nah, target pasar yang dituju dari produknya Mbak Sylvie itu seperti apa? Targetnya itu kan awalnya yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi kita tuh kalau kayak apa tadi namanya, intinya kita menjual rasa lah di situ. Kita menjual rasa dan harga. Jadi kita udah dijual produk makanan ya? Iya, makanan, rasa, dan kemudian menawarkan harga yang murah. Terus kita pengen memperluas pasar.
ini kan belum ke ranah online. Untuk apa namanya usahanya sendiri kan masih konvensional. Lah kalau ini mau merambah ke online itu ditakutkan yang dulunya sudah berlangganan itu akan lari ketika online kayak gitu loh. Nah, Gimana cara mempertahankan? Gimana? Penggunaan channel itu kan semisal kita udah punya pasar nih di lingkungan sekitar, misalnya tetangga-tetangga yang memang nggak butuh media online ya. Ya. Kayak gitu bener. Tapi kita pengen nyoba kerjasama sama ini. Tadi kan kalau partner beberapa dijelaskan itu ada sekarang, kalau zaman sekarang kan udah banyak yang GoFood gitu ya mungkin. Dan ini emang beberapa sudah ada yang order tapi nggak melalui aplikasi. Jadi langsung pesan ke ownernya gitu. Langsung menghubungi ownernya, kemudian kita nganterin kayak gitu kan. Kita pengen nih memperluas pasarnya ke yang online juga kayak gitu. Kira-kira untuk mempertahankan konsumen yang udah ada sekaligus untuk menarik konsumen yang kita targetkan baru ini gimana caranya kira-kira Bang? Terima kasih. Nah, mengenai channel tadi ya, channel pemasarannya seperti apa itu kan kita bebas, bahkan boleh pilih sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita sebelumnya pakai metode konvensional nih dari mulut ke mulut, terus base-nya itu adalah offline store gitu-gitu. Ketika kita pengen merambah ke pemanfaatan teknologi sosial media kayak gitu kan tidak serta-merta harus menghilangkan channel yang lama. Jadi ya udah kita coba aja gunakan sumber daya yang ada, misal sosial media atau kerjasama dengan GoFood. Itu kan tanpa harus mengorbankan pasar yang sebelumnya kan. Jadi tak kira coba aja. Jadi dalam pemilihan channel ini kita sesuaikan dengan sumber daya kita, kemampuan kita. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Cuman kita coba asesmen ya. Misal kita pengen ngiklan nih di koran misal ya, meskipun udah nggak relevan. Atau kita pengen endorse di selebgram. Nah kita juga coba asesmen. Kita juga harus riset ya. Dampak ketika kita melakukan advertising di selebgram misalnya, itu impact ke kita itu seperti apa, terus yang kita harapkan itu seperti apa. Misal yang kita harapkan adalah insight dulu ketika orang-orang bisa mengenal produk kita dulu. Oke, kita coba masukin ke sosial media. Jadi pemilihan channel promosi juga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu ke direct selling, penjualan langsung, atau atau kita cuma pengen orang-orang kenal dulu, tahu dulu bahwa produk kita itu ada, kita menawarkan ini. Jadi sewaktu-waktu orang-orang pengen beli, tahu harus belinya kemana kayak gitu. Jadi disesuaikan aja dengan dengan cost dan sumber daya yang kita miliki. Gitu. Mbak Nadia mungkin mau nambahin. Nah kalau soal promosi terus penggunaan sosial media di sini juga. Karena akun sosial media saya kentang dan juga lingkaran pertemanan saya juga nggak begitu banyak, khususnya di Garut. Nah, yang jagonya itu di Nadia ini, yang memang sangat mendongkrak dari pemasaran PPP sendiri. So. Sebenarnya aku juga memanfaatkan kopi sih ya, karena dulu selama kuliah itu sukanya berganti-ganti tempat kopi, terus sampai kenal sama owner dan lain sebagainya. Akhirnya itulah mungkin buah dari silaturahmi kali ya. Buah dari kebanyakan ngopi, jadi akhirnya menambah jaringan juga. Terus ya aku mengandalkan teman-teman ngopi aja sih sebenarnya, karena mungkin kalian juga kalau misalnya yang masih kuliah atau udah kuliah juga pasti ketika ngopi itu akan nambah teman dan lain sebagainya. Dan selain itu juga alhamdulillah follower aku tuh di Instagram lumayan gitu ya, dan mereka orang-orang yang cenderung khususnya kalau di Bandung itu mereka adalah sebagian orang yang konsumtif gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, mereka itu selalu ada keinginan untuk coba gitu.
Jadi ya aku diuntungkan oleh kondisi-kondisi itu. Terus apa lagi ya kalau marketing? Memanfaatkan e-commerce sih, soalnya memang hal itu tuh membantu teman-teman gratis ongkir kan, karena ketika saya menjual produk itu pasti merefleksikan ke diri sendiri juga gitu. Ketika ada satu produk walaupun murah tapi ternyata nggak gratis ongkir, aku tuh kadang mikir-mikir lagi gitu. Makanya aku memanfaatkan e-commerce itu untuk menjual produk gitu dengan adanya promo gratis ongkir itu gitu. Dan jangan jangan males untuk bikin sesuatu yang baru seperti giveaway atau promo-promo dari setiap produk yang dimiliki gitu, karena ya kita menjual produk pasti ada HPP-nya, ada harga jualnya, dan di situ tuh bisa di-adjust sendiri lah kira-kira untuk promo itu apakah mau ngasih produk gratis atau mau ngasih diskon atau gratis ongkir dan lain sebagainya, karena itu cukup ngaruh gitu untuk konsumen. Ya, selain itu juga salah satu yang membantu kita juga di channel distribusi kita ya. Misal ada reseller kita di Bandung, di kota-kota besar terutama. Jadi ketika orang-orang pesan di e-commerce, nah kayak tadi yang Nadia lihat ya, yang Nadia jelaskan bahwa ongkir itu menjadi salah satu pertimbangan utama mungkin bahkan. Jadi kita juga penting membangun sebuah distribusi, agen dan lain sebagainya di kota-kota besar sebetulnya, karena kalau kita lihat polanya ya, ongkos kirim dari kota besar itu relatif lebih murah. Kadang kita juga cari-cari barang di e-commerce nih, harganya murah tapi lokasinya dari Batam, akhirnya kita batal, kayak gitu-gitulah. Jadi selain channel promosi, channel distribusi juga cukup penting sih, apalagi di era digital kayak gini. Apalagi ketika kita pengen memanfaatkan e-commerce dan lain sebagainya, kita harus bisa memanfaatkan itu. Jadi balik lagi ke jejaring pertemanan sih akhirnya. Kayak gitu. Oke. Bagaimana Mbak Silvi? Ya, cukup. Terima kasih. Ya. Saya jadi ingin coba terpantik satu pertanyaan juga yang masih agar kita semua juga jadi tahu. Sedikit yang saya tahu yang saya pahami dari pertanyaannya Mbak Silvi ini kan, bahwa ketika kita membuat sebuah bisnis yang itu adalah tadi salah satu tempat bisnisnya memang di daerah pedesaan ya, satu, dan kedua memang segmentasinya adalah kelas menengah ke bawah. Nah, sebetulnya bagaimana sih tips untuk mengobservasi pasar kayak gini nih, jenis pasar seperti ini ketika kita punya keinginan untuk memperluas ini, membangun dari desa dan juga segmennya adalah masyarakat pedesaan, dengan tadi salah satu karakteristiknya adalah memang secara ekonomi adalah menengah ke bawah ya, kayak gitu loh. Nah, itu tips dan juga triknya untuk melakukan observasi, bagaimana sih skill yang kita perlukan untuk mengobservasi segmen seperti ini gitu. Ketika kita punya keinginan untuk memperluas tadi bisnis seperti itu. Dari misalkan yang tahun pertama itu cuma satu desa, kemudian tahun kedua ke desa. Jadi memang belum ada gambaran untuk ke perkotaan ataupun ke antar kota. Jadi memang ketika memang segmentasinya memang hanya di masyarakat pedesaan yang barangkali notabene-nya adalah ibu-ibu yang masih belum melek dengan digital gitu, sehingga kan jadi kontraproduktif ya ketika kita gunakan tadi e-commerce dan sebagainya seperti itu. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Makanya sebetulnya ya kita juga terfasilitasi oleh adanya teknologi internet, e-commerce gitu-gitu. Bentar. Sorry. Kita juga terfasilitasi oleh
oleh adanya fasilitas digital kayak gitu ya. Jadi salah satu potensinya adalah kita bisa menjual sesuatu yang sebetulnya bagus, tapi secara umum belum banyak diketahui dengan memanfaatkan teknologi informasi itu ya. Nah, dan salah satu apa ya strategi atau langkah yang bisa digunakan dan terbukti efektif adalah dengan membangun sebuah saluran distribusi di kota-kota besar. Kayak misal teman saya ada kenalan saya kan orang Kebumen tuh. Dia itu punya produk kayak kecap apa ya? Ya kecap gitu kan. Ketika dia jual di e-commerce dan lokasinya itu di Kebumen, nggak ada yang beli. Tapi ketika dia pindah domisili ke Jakarta dengan produk yang sama, itu laku keras, serius. Jadi itu juga jadi satu pengetahuan sendiri ya. Jadi satu tambahan pengetahuan buat kita bahwa ternyata seberpengaruh itu lokasi tempat kita berjualan, bahkan ketika kita jualannya online sekalipun. Jadi kayak gitu. Terus ya itu sih, jadi potensinya adalah ketika kita punya produk yang sebetulnya bagus dan potensial, tapi orang-orang belum banyak yang mengenal atau mengetahui, ya kita coba gali potensinya di situ sih. Kayak semisal keripik oposisi juga kan itu. Ketika ada keripik moring di Garut ini udah ya cukup terkenal, penjualannya juga cukup bagus, dan saya kira punya potensi yang bagus juga ketika melakukan ekspansi ke luar daerah. Jadi gitu, Mas Umam. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ada Pak Ijo ternyata ya. Jo Boleh sehat, nanya Bro? lagi nggak? Boleh Boleh. nanya lagi? Silakan. Ya. Tadi kan salah satu yang tadi strategi 4P, tadi kan salah satunya place ya, Bang? Mbak. Terus ini, apa namanya, kalau kita seperti udah tadi, pasarnya sudah ada nih, terus kita mau redesign place-nya. Redesign place-nya cuma kalau nggak di rumah itu kan berarti ada keterbatasan tempat nih. Kalau kita renov, redesign lebih luas, tempatnya lebih luas, itu kan ada keterbatasan itu, kita harus nyari lahan yang lebih luas, otomatis pindah tempat. Nah, sedangkan kalau untuk pindah itu kan ada beberapa konsumen yang jangkauannya itu lebih jauh, pertimbangannya kan itu. Sedangkan kalau untuk saat ini mungkin untuk place-nya sendiri dirasa kurang efektif gitu loh. Itu kira-kira gimana Bang solusinya? Kurang efektifnya itu gimana? Sorry, jadi misal kalau kita lihat tempat makan nih, udah penuh banget, otomatis yang mau ke sana kan mesti mikir lagi. Ya udah akhirnya nggak jadi seperti itu. Soalnya untuk saat ini mungkin tempat yang udah ada ini emang desainnya benar-benar yang ya udah, karena di sini mungkin di sekitar saya beberapa kali observasi itu ketika ada sebuah warung makan kalau di desa sini ya, itu tuh desainnya tuh mewah kayak gitu. Misal gede, itu kan orang lebih cenderung ngehindarin karena mereka apa namanya? Mereka mikirnya, oh nanti pasti harganya kayak gini. Nah, sedangkan kan kita enggak, kita produknya pengen produk yang sama, namun kita pengen nge-redesign ini nih, place-nya nih. Itu kira-kira gimana, Bang? Jadi contohnya kayak yang rumah makan tadi itu. Ya, contohnya rumah makan tadi. Nadia dulu mungkin, bentar aku ada gangguan juga ini. Mungkin Nadia dulu coba. Sorry, aku benerin dulu ini sound systemku. Nge-redesign place. Iya. Soalnya ini masih bisnis konvensional sih, Mbak. Oh, jadi memang itu mau dijual ke rumah makan. Iya, jadi outlet gitu. Berarti kan memang mengandalkan konsumen yang ada di market itu kan? Ya. Jadi kalau menurutku bacaanku itu malah lebih ke
persaingan antar produk kamu sama produk yang ada di gitu. Jadi kalau menurut misalnya di tempat kafe-kafe atau market gitu kan suka ada meja kosong tuh. Nah, kamu coba bisa bikin kayak yang ada bukan brosur sih. Kayak yang standing akrilik gitu. Itu coba ditulisin kalau memang mengandalkan harga yang murah, dikuatin aja di situ promonya gitu dengan branding harga yang segitu gitu. Jadi memang persaingan antar produk yang di situ tuh kamu bisa lebih menonjol daripada produk yang lain gitu. Oh iya. Atau Soalnya semisal, lanjut. sok. Jadi semisal ya, kita punya keterbatasan di tempat kita overload ya. Jadi pilihannya itu kan dua. Bisa kita itu nyari strategi lain buat memenuhi itu kan, atau langsung aja perluasan tempat jualannya ya. Cuman ternyata ketika kita pengen coba memperluas tempat jualannya, itu juga high risk ya, cukup beresiko tinggi. Iya. Kayak gitu. Mungkin bisa kita putar cari strategi lain, misal dengan promo take away dan lain sebagainya. Jadi kita bisa coba terapin strategi lain tanpa harus kita menambah tempatnya. Kayak semisal kalau take away dapat bonus, atau misal ya gitu-gitulah kurang lebih. Oh ya, berarti ada siasat untuk nggak makan di lokasi itu tadi ya, Bang? Jadi sebenarnya balik lagi ke kondisi sumber daya kita itu. Sebenarnya kalau solusi paling paling konkret ya memang melakukan perluasan atau buka cabang di tempat lain semisal. Namun ketika sumber daya kita terbatas, lalu kita menghindari resiko yang besar tadi itu, kita coba cari strategi yang lain, semisal itu tadi promo take away atau promo delivery order dan sebagainya. Itu juga menyesuaikan dengan kondisi dari target pasar kita juga sih. Karena kadang ada orang yang jadi nggak serta-merta kita melakukan promo take away itu bisa berhasil. Bisa jadi orang-orang datang ke situ karena emang value yang dicari lebih ke tempatnya, bukan di produknya. Jadi memang sifatnya kondisional, tergantung konteks produk kita dan kebutuhan customer-nya juga. Dan buat asesmen itu bisa kita coba tanya sampling ke beberapa customer kita sebetulnya. Kalau buat menghindari resiko atau ketidakpastian itu. Kalau delivery nggak harus pakai Gojek ataupun Grab gitu sih. Misalnya kamu ada temen satu orang yang memang khusus untuk Jadi pakai pribadi gitu ya, Mbak? Jadi tinggal kamu set aja kalau misalnya mau delivery order, tinggal nambah berapa ribu gitu. Dengan jangkauan misalnya maksimal berapa kilometer. Jadi memang orang-orang yang memang belum terlalu melek teknologi, terutama soal Gojek dan lain sebagainya, itu masih bisa terbantu gitu. Ya, terima kasih Mbak Mas. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ya mungkin mau nambahin ya. Itu sih enaknya kita hidup di era digital kayak gini ya. Jadi kita diuntungkan oleh kondisi bahwa dan terfasilitasi oleh era digital ini karena banyak platform gratis yang bisa kita manfaatkan. Akhirnya makin sini ketika kita pengen membuka sebuah usaha baru itu, yang jadi di pikiran utama itu bukan di modal finansialnya karena sudah banyak cara buat dapetin itu ya. Apalagi sekarang di era pandemi ada BLT UMKM juga tuh dari pemerintah. Jadi lebih ditekankan ke bagaimana proses kreatif kita dalam mendevelop ide bisnis kita sih yang paling penting itu.
Jadi ketika kita punya ide bisnis yang matang soal investor atau misal keterbatasan kita adalah di sumber daya finansialnya, kita bisa cari solusinya. Yang penting idenya dulu sih yang kita mantepin di sana. Oke. Ini saya jadi ada timbul pertanyaannya. Bagaimana dengan kasus tadi yang diulas sama Mbak Silvi tadi kan, sesungguhnya masih efektif nggak sih dengan kasus yang tadi diceritakan sama Mbak Silvi itu, konsep dari mulut ke mulut gitu, promosi yang sistemnya karena konvensional ya, sebetulnya kan ini jadi satu hal yang paling efektif di antara tadi penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Nah, itu juga kalau menurutku ya tergantung produknya juga. Ketika produknya misal rumah makan atau produk yang kita punya offline store-nya ya, selain memanfaatkan media sosial, jejaring pertemanan ya strategi dari mulut ke mulut juga menurut saya masih sangat relevan sih. Karena sebetulnya penggunaan media sosial juga sebetulnya cuman cara lain dari konsep mulut ke mulut itu tadi sih. Kayak misal teman kita beli terus diupdate di sosial medianya, terus temennya lagi lihat kayak gitu-gitu kan, secara konsep sama aja sih, cuman medianya yang beda. Cuman memang adanya buat strategi kita jadi jauh lebih efisien. Yang tadinya jangkauannya misal cuman 1.000, tapi dengan apa ya, dengan fasilitas teknologi informasi jangkauannya bisa 10.000, 100.000 gitu-gitu sih. Jadi kita sangat terfasilitasi oleh perkembangan teknologi lah saat ini. Apalagi misal kita apa ya, namanya merintis usaha, mungkin kita merintis dari nol dulu ya, langsung UMKM dari UMKM dulu. Gitu sih. Oh iya, nambahin marketing tuh tadi nggak cuma dari pakai influencer dan lain sebagainya atau kita memanfaatkan follower, tapi kan ada fitur juga kalau di Instagram sama Facebook itu kan Facebook Ads itu ya. Jadi kalian bisa aturnya siapa aja, usia berapa dan lain sebagainya, tinggal disesuaikan sama pasar. Jadi itu pun lumayan efektif ya, terutama buat nambah insight ke produk gitu. Mengenalkan produk kepada orang-orang tuh lumayan. Dengan harga yang cukup murah sih ya. Terakhir kemarin tuh cuma 30.000 dapat nambah views banyak juga. Iya. Satu lagi. Apa ya? Kita tadi memang diuntungkan oleh adanya teknologi informasi ini ya. Cuman jangan lupa bahwa yang diuntungkan oleh adanya teknologi kan bukan cuma kita. Bukan cuma kita, artinya di sekeliling kita juga sama-sama terfasilitasi dengan hal demikian. Artinya persaingan kita bakal jadi lebih ketat kan ya. Karena itu tadi semua orang bisa melakukan. Jadi salah satu tantangannya adalah kita harus adaptif, harus gercep lah. Ketika kita melihat suatu peluang, jangan ditunda sih. Kayak semisal kemarin ya, waktu viral Odading itu, Ade Londok. Itu kan followersnya dia masih berapa. Kita coba hubungi dia, kalau ngiklan berapa, harganya masih murah nih. Mungkin kalau semisal kita tunda 2 atau 3 hari kemudian, kita udah nggak bakal sanggup buat bayar dia itu. Kayak gitu sih. Jadi salah satunya kita harus ini juga, harus apa? Adaptif, harus gercep lah. Oke. Ini ada penanya dari Mas Asep Saipullah. Bagaimana Mas Yanyan dan juga Mbak Nadia ya, sebagai owner mengelola risiko bisnisnya seperti itu? Seperti apa sih pengelolaannya? Oke. Jadi ya seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan suatu usaha kan tentunya banyak resiko yang menghantui ya. Kayak semisal gimana kalau produk kita nggak laku, gimana kalau ternyata orang nggak suka dan sebagainya. Nah, dari ketidakpastian, jadi ada suatu perbedaan antara informasi yang
kita nggak tahu kayak gimana. Tapi ketika kita bisa merubah ketidakpastian menjadi sebuah risiko kan, artinya kita bisa mitigasi risiko itu seperti apa. Misal di kripik oposisi aja secara prakteknya. Gimana kalau produk kita itu nggak laku ya? Nah, artinya kan ketika itu kalau kita nggak laku, berarti kan kita butuh waktu lagi gimana caranya buat laku. Berarti kita harus memilih produk yang memiliki daya tahan cukup lama. Terus misal gimana kalau resiko kita ngiklan ternyata nggak berpengaruh signifikan sama kita. Nah, artinya sebelum kita ngiklan atau melakukan promosi-promosi, kita melakukan studi atau riset terlebih dahulu. Ketika kita misal ngiklan ke A, B, C, itu impact-nya ke kita kayak gimana, risikonya gimana. Jadi kalau kita sih biasanya menempatkan apa ya, harapan kita itu ke kemungkinan terburuknya. Jadi ketika kemungkinan terburuknya itu datang, apa ya, kita udah siap menghadapinya kayak gimana. Jadi balik lagi ke kita sih. Ada orang yang berani mengambil resiko yang gede, namun apa ya, secara rule-nya kan high risk high return. Jadi ketika kita berani ngambil resiko yang gede, biasanya return atau revenue ke kita juga gede. Cuman ketika kita pengen, misal kita punya keterbatasan modal nih, ketika kita ngambil resiko terlalu gede, kita bangkrut, kita nganggur lagi. Berarti kita coba ambil apa ya, strategi yang risikonya lebih rendah. Jadi itu balik lagi ke kita sih, gimana pemilihan strategi yang mau kita ambil. Mau yang high risk, namun high return, atau kita mau main aman aja lah, yang penting berkembang perlahan. Gitu sih. Kadang ada yang coba mau ngambil resiko tinggi kan, kayak misal ngambil pinjaman ke bank ya, ambil berapa gitu. Gadein motor, sekolahin laptop gitu-gitu. Bisa, cuman kan dengan resiko yang tinggi, meskipun return-nya tinggi. Itu balik lagi ke kita sih, mau pilih strategi yang mana. Gitu Mas Umam. Sudah ya? Tes. Masuk nggak suaranya ya? Masuk. Bisa masuk nggak ya suaranya ya? Kayaknya gangguan Masuk, internet deh ini. Maaf, gangguan internet. Oke, itu. Kalau dari Mbak Nadia, ada ingin ditambahkan? Kurang lebih karena di kondisi yang sama juga gitu di kripik oposisinya. Kita sama-sama menyesuaikan resiko itu dengan, apalagi modal kita juga nggak seberapa ya. Jadi memang terlalu beresiko kalau misalnya ngambil apa yang high risk gitu. Lagi ingin bertanya? Baik. Nah, saya ingin memantik. Memang ini ada pembaharuan penjualan melalui digital itu kan diantaranya tadi kita memang harus pandai dan juga mengetahui bagaimana konsumen itu betul-betul jadi tertarik ketika ada perselisihan harga lewat promo atau beberapa hal yang lain lah, kayak tadi misalkan buy one get one atau beli dua dengan harga berapa dan sebagainya. Nah, untuk kita ini bisa bisa masuk lagi ke beberapa pemuda-pemuda ataupun orang-orang muda ya yang sebagai konsumennya, itu apalagi strategi promonya yang sudah berlangsung sampai hari ini, kripik oposisi seperti apa? Nadia mungkin. Promonya ya.
So far baru itu sih, cuma memang kita tuh selain promo memang memanfaatkan tadi standing positionnya kan untuk anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, gerakan gitu. Jadi memang menjual kata-kata yang ada di kemasan. Selain itu juga kita mengikuti isu-isu yang memang lagi ramai gitu. Kayak misalnya kemarin soal prakerja gitu ya. Kita membahas juga keripik ini tidak disponsori oleh kartu prakerja gitu. Terus soal penyikapan Omnibus Law, terus soal pemilihan presiden Amerika Serikat gitu, mau Trump ataupun Biden yang jadi kita tetap oposisi kayak gitu. Kalau promo so far baru itu aja sih, baru soal gratis ongkir sama promo yang sebelumnya tuh bundling gitu. Cuma memang untuk reseller dan agen itu pasti punya harga khusus gitu. Nah ini siapa tahu teman-teman mau jadi reseller atau agen di Jogja belum ada nih, tinggal di kontak aja. Nah itu memang pasti ada. Tujuan utamanya memang ke promosi ini. Sama ini sih, Mam. Selain kita menjual produk, sebetulnya kita berencana menjadikan akun keripik oposisi ini bukan sekedar akun jualan, namun sesuai namanya, keripik oposisi. Jadi ketika kita mungkin memberikan ikut meramaikan dalam suatu isu-isu tertentu, meskipun saat ini kita belum begitu optimal memanfaatkan itu karena keterbatasan sumber daya sebetulnya ya. Namun kedepannya salah satu strategi dari kita adalah membesarkan akun keripik oposisi ini dengan caranya itu, karena ketika akun kita ini cuma sekedar akun jualan, akun all shop kan orang-orang juga ya buat apa follow, mungkin ya teman-teman aja. Jadi bagaimana caranya kita membuat akun kita ini menarik, dilihat orang, kemudian nanti baru diselipkan iklan-iklan dari produk kita sih. Namun memang saat ini masih keterbatasan sumber daya buat itu sebetulnya. Jadi barangkali Humam mau jadi buzzer di keripik oposisi juga boleh. Iya. Kalau sejauh ini pengguna sudah berapa Mas Yanyan dan Mbak Nadia bekerja sama dengan, udah ada banyak ya dropshippernya ya, maksudnya yang jadi agen-agen itu sudah ke mana saja maksudnya? Kalau di Bandung itu ada sekitar 10 kafe dan reseller. Jadi kita memang nggak mengandalkan cuma kedai-kedai kopi aja, tapi perorangan yang mau jadi reseller juga. Terus untuk di Garut itu ada 3 kedai kopi. Di Jakarta udah ada 2 lokasi, yang salah satunya di Koperasi Kemendes itu. Terus di Palembang juga udah ada reseller. Oh, satu lagi di Subang. Ada di Subang juga. Itu sama sih so far. di Jogja. Doain aja, Mam. Ya biar teman-teman yang di Jogja juga nyobain keripiknya tanpa harus ongkir dan nunggu beberapa hari ya. Oke. Kalau untuk produksi butuh waktu berapa sih? Keripik oposisi ini bisa sampai ke tangan pembelinya kayak gitu loh. Dari pre-ordernya itu biasanya butuh waktu berapa? Kalau buat produksi sebetulnya buat customer nggak perlu pre-order sih. Jadi yang mikirin produksinya berapa, waktunya kapan itu kan dari produsen. Nah, jadi kalau untuk produksi keripiknya sendiri bentar, cuman paling biasanya lama itu di produksi kemasan. Tapi kurang lebih ya seminggu 2 minggu juga selesai sih, tergantung berapa kuantiti yang kita mau bikin. Jadi karena kita memang sistemnya bukan yang pre-order ya. Jadi forecasting perencanaan produksi juga memang kita yang handle sih.
sudah tidak ada lagi pertanyaan atau masih ada yang ingin teman-teman bingungkan dan juga ingin menggali pengetahuan dari owner bisnis muda? Pak Ini Ijo berapa? mungkin, Ya, bagaimana? Itu Pak Mas Ijo Ugi? kenapa diam aja ya, Ugi Pak Ijo. Lanjut Bang. Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya untuk diskusi ini. Kami ingin tanya sih sebenarnya berkaitan dengan ya saran dan juga motivasi lah dari owner. Bagaimana kita sebagai kaum muda ingin ketika punya hasrat untuk membangun bisnis itu apa ya yang bekal yang harus kita miliki selain cuma ide dan lain sebagainya itu, untuk jadi closing statement. Terima kasih. Oke, kalau dari saya sih ya, buat teman-teman yang pengen coba membuka sebuah usaha, karena memang kita ya balik lagi ke tadi itu, kita difasilitasi oleh berbagai fasilitas. Yang kita butuhkan memang cuman paling utamanya adalah ide dan buah pikir kita. Jadi dan yang paling penting adalah ide kita itu diimplementasikan. Jadi ketika kita punya ide, kita coba pahami, kita modelkan tadi ya, bisnis modelnya gimana, strategi pemasarannya gimana, kita eksekusi aja. Jangan harus nunggu kita punya modal gede atau gimana ya. Menurutku ya cukup ide yang kita punya, kita coba matengkan, lalu kita jalani. Karena memang sepengalaman saya dari dulu juga kayak gitu sih. Kadang modal awalnya nggak nyampe sejuta, nggak nyampe berapa ratus ribu, jalan, merangkak dulu baru bisa jalan, baru bisa lari. Ya kayak gitu sih. Perintis aja dari awal. Yang penting ide secukupnya, tapi langsung action aja sih. Kalau dari aku, yang pertama pasti matengin konsep dulu. Kedua, berani melakukan. Dan yang ketiga, banyakin ngopi. Karena itu investasi yang paling mahal untuk penjualan di masa depan. Sekian dari aku. Kalau misalnya, ini satu lagi. Kalau misalnya ada yang mau jadi reseller, nanti tinggal kontak aja kayaknya ya. Atau misal pengen ngonteknya langsung ke Nadia juga boleh. Boleh. Nanti diminta kontaknya aja langsung kayak. Ya. Oke, mungkin kita harus menyudahi diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya, barangkali kita perlu foto dulu ya.